Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Sikri Targani. Yang di sini saya akan menerangkan mengenai tata cara penata usahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sebelum saya menerangkan tata cara penata usahaan tanah ulayat ini, maka saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang akan saya bahas ini. Yang pertama mengenai tanah ulayat. Nah, tanah ulayat merupakan suatu tanah adat yang mana di dalamnya masih kental dengan adat istiadat masyarakat hukum adat, yang mana terdapat di wilayah masyarakat hukum adat tersebut masyarakat yang masih menggunakan serta kental dengan hukum adat. Kemudian hak ulayat merupakan suatu hak seseorang untuk dapat menggunakan, menguasai, memanfaatkan serta melestarikan suatu tanah adat untuk suatu keperluan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat? Nah, kesatuan masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat mereka, yang mana di dalam kehidupan sehari-harinya mereka masih menggunakan nilai-nilai yang ada pada adat istiadat mereka masing-masing, yang mana itu sudah turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang mereka, seperti itu. Nah, kemudian mengenai tata cara penata usahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ini diatur dalam suatu peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 2 Oktober 2019. Nah, kemudian alasan kenapa diperlukannya penata usahaan tanah ulayat ini dikarenakan hal tersebut tujuan untuk melindungi tanah ulayat itu sendiri, melindungi hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat itu, sehingga tanah ulayat bisa mendapatkan legitimasi hukum serta kepastian hukum yang diakui oleh negara. Kemudian sebelum melakukan penata usahaan tanah ulayat ini, maka diperlukan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat tersebut tertuang dalam peraturan Kementerian Pertanahan nomor 18 tahun 2019 ayat 1, yang mana pertama adalah syarat suatu tanah ulayat dapat dilakukan suatu penguasaan tanah, yaitu pertama adanya masyarakat dan lembaga hukum adat. Kedua, adanya wilayah tempat hak ulayat itu berlangsung. Kemudian adanya hubungan, keterkaitan dan ketergantungan antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat itu sendiri. Kemudian yang
terakhir, adanya kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah wilayah tersebut berdasarkan hukum adat yang masih berlaku serta ditaati oleh masyarakat. Kemudian pada ayat 2 huruf C juga disebutkan beberapa syarat. Yang pertama adalah secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional. Kemudian tanah wilayah tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kemudian ada beberapa keadaan yang mana dengan adanya keadaan tersebut penatausahaan untuk tanah wilayah tersebut tidak dapat dilakukan. Adapun keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama, tanah wilayah tersebut sudah dipunyai oleh seseorang atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah, sehingga bila dengan adanya seseorang yang sudah memiliki penguasaan atas tanah wilayah tersebut, maka pengusahaan atas tanah wilayah tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga dengan adanya keadaan ini juga tidak bisa dilakukan pengusahaan terhadap penatausahaan terhadap tanah wilayah tersebut. Nah, yang kemudian terakhir, bagaimana proses penyelenggaraan dari penatausahaan tanah wilayah masyarakat tersebut. Prosesnya meliputi 4. Yang pertama adalah dimulai dari permohonan. Permohonan penatausahaan tanah wilayah masyarakat hukum adat ini diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah dengan melakukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melakukan beberapa persyaratan yang nantinya akan diperlukan dalam melakukan permohonan tersebut. Kemudian setelah melakukan permohonan, maka dilakukanlah pengukuran terhadap tanah wilayah tersebut, dilakukan terhadap batas-batas tanah wilayah yang ingin dilakukan suatu penatausahaan tersebut diukur terlebih dahulu, sehingga itu sebagai tanda serta sebagai pengukur bahwasanya batasan-batasan tanah wilayah itu ini sampai sini sekian begitu. Kemudian setelah melakukan pengukuran, maka dilakukanlah pemetaan. Pemetaan atas bidang tanah wilayah tersebut kemudian didaftarkan dalam peta pendaftaran tanah. Setelah dilakukan pemetaan, maka dilakukan pencatatan dalam daftar tanah. Bidang tanah wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ini akan diberikan nomor identitas bidang tanah dengan satuan wilayah kabupaten atau kota dan dicatat dalam daftar tanah. Nah, begitu. Setelah dilakukan